harus merubah. God it ini. Ya, misalkan sama Tuhan begitu kan. Siapa tadi yang Pak Nurullah, gimana Pak Nurullah? Misalkan kayak gitu. Gimana? Gimana ya? Itu memang hukum amblumillah, kita nggak bisa menjawab kalau seperti itu. yang pasti itu hati kita kan ya. Hati kita kan kewajiban ya. Betul. Itu semuanya letaknya ada di hati kita. Kalau hati kita sudah tahu, bukan patuh ya, sudah tahu hak dan kewajibannya, lampu merah tengah-tengah malam, ambu Pak, ambu ya, gitu ya. Siap. Aturan ya. Aturan. Siap. Makanya tadi saya itu di antropologi hukum nanti diajarin kayak gitu juga. Pakai naik mobil sabuk pengaman, tak kira polisi tengah malam. Tapi karena kita sadar lah, tidaklah pakai lah. Ini kan apa namanya? Ya sebenarnya bukan kita berbicara tentang hukumnya, tapi ke antropologinya, gimana? Ke sosiologinya kita. Ini kan untuk kepentingan saya sendiri. Helm ini kan untuk kepentingan saya sendiri. Saya pakailah ini helm dulu ya, gitu loh Pak. Ya, meskipun saya juga sering melanggar gitu loh ya, tengah malam nggak pakai helm misalkan. Tapi memang ya kita harus paham lah hak dan kewajiban kita masing-masing. Jangan kita sering menuntut hak kita tapi kewajiban kita nggak kita lakukan. Nah, makanya saya tadi tanya, apakah sholat itu menjadi masalah buat kita? Ternyata enggak. Masalah itu sholat itu nggak akan jadi masalah karena sudah ini hati kita yang sudah ada di sana. Sholat tiba-tiba sholat kita langsung tak ngucap. Mak sholat mak pujung boleh rangkok mak teluk mak sampai 5 kali sehari pujung menjadi permanen, itu enggak jadi masalah. Sama hukum pun seperti itu. Kita tiba-tiba jalan masuk ke suatu instansi secara tidak sadar ketika disuruh ke petugas keamanan, ke piket, kita datang ke piket. Bapak, saya pengen ketemu Pak ini, Pak, saya pengen ini, saya ketemu ini untuk menyerahkan ini. Tiba-tiba seperti itu langsung. Nah, ini diperlukan sebenarnya hal-hal seperti ini, bukan cuma hukumnya Pak, tapi sosiologinya, antropologinya juga harus sama-sama jalan, harus sama-sama kalau kita bilang memaksa diri saya sendiri untuk seperti itu, ya memang harus dilakukan hal-hal seperti itu. Makanya hukum diperlukan dalam kehidupan manusia. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah paham hak dan kewajibannya, coba misalkan Bapak buat perjanjian dengan teman Bapak mau beli HP itu. HP nabur empat, beli engkau misalkan 1 juta, ya sudah 1 juta saya beli. Dibeli, itu ada hukum sudah terjadi, ada hubungan hukum yang ada di situ sudah. Terjadi peristiwa jual beli sudah di situ. Apakah perlu ditulis, Pak? Misalkan, apakah perlu ditulis? Apakah perlu dibuatkan ke notaris sampai seperti itu kan? Enggak Pak, sudah Pak, selesai di sini saja. Nah itu, mengapa hukum diperlukan ya? Itu sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah paham, sebenarnya nggak usah tertulis pun sudah selesai. Yang penting hak dan kewajibannya kita sudah tahu. Itu kan pertanyaannya nanti, kalau surga dan neraka tidak diciptakan, akankah kita tetap sholat? Nah itu kan, kalau surga dan neraka tidak ada, apakah kamu tetap sholat kepada sholat? Apakah tetap berbuat baik? Apakah tetap mau membantu orang? Apakah tetap kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Sudah surga dan neraka ditiadakan misalkan, apakah tetap sholat? Nah, itu hukum kayak gitu juga. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi pada diri kita nantinya. Ini pertanyaan dasar ini sebenarnya. Ini pertanyaan dasar ketika Anda nanti ada di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum itu seperti itu, Pak. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Firman ya. Apakah hukum itu? Ternyata hukum itu definisinya ya memaksa hukum itu. Karena kalau nggak dipaksa orang katanya nggak ini. Sebenarnya kalau kita tidak dipaksa sendiri pun, kalau dengan kesadaran dalam hati kita ya dalam pengertian yang hakiki ya, dia bilang dalam hati kita sudah paham itu, sebenarnya sudah selesai. Jadi nggak usah kita membahas panjang lebar tentang hukum itu seperti apa. Malah kalau dibuatkan hukum sendiri malah tambah bingung. Nah itu malah nantinya dibuatkan tambah bingung. Ini yang repot itu ya. Contoh tadi ya, dibuatkan hukum tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, pengguna jalan.
sejauh mana sih orang itu boleh memodifikasi kendaraan bermotornya sampai jadi odong-odong misalkan. Sejauh mana ada nggak ininya apa namanya itu persyaratan laik jalannya yang harus dipenuhi oleh seseorang. Yang dimaksud laik jalan itu kayak apa? Tambah bingung malah dibuatkan peraturan itu orang itu. Sebenarnya kalau nggak dibuatkan aturan sudah apa bukan nggak dibuatkan sih sebenarnya kalau sudah aturannya sudah jelas dan kewajibannya sudah ada sudah selesai. Tapi dibuatkan aturan, tambah bingung orang itu sekarang. Dimodif lagi Vespa misalkan bannya sampai 24 ban itu ya. Kita nggak tahu apakah itu layak jalan itu seperti apa. Sehingga tambah bingung mendefinisikan peraturan itu sendiri seperti apa. Ya, tapi hakikatnya kita itu kan menghormati hak orang lain saja, itu saja dulu. Hakikatnya itu kita menghormati hak orang lain. Kalau kita sudah menghormati hak orang lain, hukum itu akan berjalan dengan sendirinya lah Bapak Ibu sekalian. Kita naik sepeda motor tak kira acilin lewat trotoar, Pak. Angkat lewat trotoar. Itu haknya pejalan kaki diambil. Nanti yang pejalan kaki sama juga. Acilin tengah acilin betul-betul ya Pak ya. Jalan di tengah jalan ya. Itu haknya pejalan kaki diambil karena kamu lewat trotoar. Banyak ternyata itu Pak. Mungkin di sini Bapak tidak menjumpai itu atau sedikit menjumpai itu. Tapi kalau di kota-kota besar Bapak akan jumpai itu. Jadi kadang apa namanya itu halaman orang itu dilewati biasa-biasa saja. Padahal orang punya aturan sendiri di dalam rumah itu. Lewati maka lah dia maju itu loh Joni. Tak tahu tak ada permisi nggak ada permisinya, nggak ada apanya izinnya ya langsung masuk. Padahal masuk pekarangan orang tanpa izin yang tertutup itu nggak boleh. Ini sudah dipagar tetap masuk. Misalkan kalau di kota-kota besar lewat saja orang itu. Ya di kantor-kantor punya halaman dilewati kalau di pinggir jalan itu. Ya, itu hakikatnya seperti itu. Menghormati hak dari orang lain itu sendiri. Jadi hak orang lain Anda hormati, hukumnya akan berjalan dengan baik. Ya, kalau hak orang lain sudah Anda hormati, otomatis nantinya juga Anda ada itikat baik ya, untuk hidup dalam bermasyarakat karena manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya ya bukan pas manusia menerkam yang lainnya ya karena kita dalam hidup konteks dalam teori ilmu hukum itu ya dalam konteks hukum itu manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya bukan manusia itu menjadi pemangsa bagi yang lainnya bukan Bapak Ibu itu hukum. Hukum sendiri melahirkan keragaman definisi atau pengertian yang diberikan oleh para sarjana. Kalau saya tanya tadi dari Mas Dedi, mungkin Mbak Syarifah sampai ke yang lainnya, mungkin pengertian hukumnya akan berbeda-beda. Definisinya akan berbeda-beda. Dan kalau Anda menjadi seorang ahli, itu akan menjadi doktrin nantinya. Jadi pendapat para ahli, ya. Akan menjadi nanti ya, sesuatu yang bisa dijadikan landasan hukum sendiri. Karena Anda punya pengertian sendiri tentang hukum itu seperti apa. Kemudian keragaman itu disebabkan karena adanya perbedaan dimensi ruang, waktu, perspektif, latar belakang keahlian yang dimiliki oleh masing-masing sarjana. Nah, karena sarjana hukum pun tadi saya bilang ada dua nanti itu. Ada yang normatif, ada yang empiris. Masing-masing itu memiliki keahlian yang berbeda-beda. Latar belakang keahliannya juga berbeda-beda sehingga pengertian dari hukum itu sendiri akan berbeda-beda juga. Ada yang mengatakan hukum itu dilihatnya dari norma sendiri, ada yang mengatakan hukum itu dilihat dari sisi empiriknya, dari kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Makanya ada perjanjian, makanya juga ada peristiwa hukum. Mereka melihatnya dari sana. Perspektifnya juga berbeda-beda. Mungkin nanti perspektif ini Bapak Ibu ketemu saya di mata kuliah strategi penyelesaian sengketa. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa, tapi melihat dari perspektif orang. Kalau kita salah, ya kalau kita kalau kita benar, bukan berarti orang lain salah gitu loh. Kalau kita benar, jangan merasa paling benar. Nanti karena teorinya kita
kita pakai contoh ya sekarang ya, kita pakai mazhabnya Hakiki misalkan ya, atau Hambali, Mas Firman pakai siapa Mas Firman? Hanafi, Syafi'i ya Mas Firman ya. Saya misalkan penganut lain misalkan, disalahkan karena saya sebelum rukuk baca kunut dulu, kayak gitu ya. Ngimamin sebelum rukuk baca kunut dulu. Tiba-tiba ada ditegur, sampean salah tadi sholatnya itu. Seharusnya sholatnya itu setelah rukuk baru baca kunut. Nah, atau mazhab yang lainnya setelah rukuk tidak langsung sujud lagi, nggak pakai kunut. Salah juga itu nanti. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Karena semuanya punya dasar, punya perspektif yang berbeda-beda. Kalau Anda mau apa namanya itu melihat dari perspektif kita sendiri dari satu sisi, berarti kita sendiri tidak akan berkembang. Kita sendiri itu tidak bisa tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Bisa saja ilmu itu sebenarnya bisa kita dapat dari orang lain juga. Saya belajar dari Bapak, nanti belajar dari Mas Firman, belajar dari Mbak Syarifah, belajar dari Mas Dedi, Mas Ramdanul, atau siapapun yang ada di sini, saya nanti belajar juga. Karena ilmu pengetahuan yang saya punya, saya tidak pernah saya tidak akan pernah berhenti, saya tidak akan pernah puas. Cuma saya belajar sudah sampai sini selesai, enggak. Ternyata ketika kita belajar lama, ketika kita tambah banyak belajarnya, ternyata kita semakin tidak tahu apa-apa. Ternyata saya kok banyak ya yang saya nggak tahu gitu loh. Ketika dicek, ternyata kehidupan saya ternyata banyak yang salah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sudah mulai saat ini Bapak Ibu sudah harus memikirkan, bukan harus memikirkan, harus menerima pendapat dari mana saja, jadikan rujukan pendapat itu atau jadikan landasan atau konsep dasar Ibu melakukan sesuatu. Karena beragam Bapak Ibu sekalian. Mungkin di kelas ini pun beragam. Itu tadi Mas Ramdanul dari Sarjana Teknik mungkin memahami hukum itu seperti apa sudah berbeda. Mas Syarifah berbeda, Mas Firman berbeda, Mas Dedi berbeda, Pak Nurullah sudah berbeda, Bu Gita berbeda, mungkin seperti itu. Tapi bukan berarti pas salah, semuanya salah, kita benar, bukan. Semuanya nanti kita lihat, kita tes karena kita berada di dalam satu wadah akademisi, ya proses belajar mengajar seperti itu. Tesannya apa, benar tidaknya itu, atau benar pantas atau tidak pantas kepatutannya itu nanti ditesnya di ilmiah. Makanya tulisan Bapak Ibu nanti tesisnya akan diuji secara ilmiah. Ketika diuji secara ilmiah itu nggak boleh disalahkan. Ketika Anda diluluskan, tiba-tiba ketika sudah lama lulus, dites lagi disalahkan penulisan Bapak Ibu. Nggak bisa kayak gitu. Bapak Ibu sudah diuji secara ilmiah. Dan itu sudah lulus. Ketika sudah lulus berarti Bapak Ibu penelitian itu sudah diakui secara ilmiah. Ya, kecuali kalau memang nanti penelitian itu diketahui milik orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Atau penelitian itu hasil plagiasi dari karya orang lain. Nah, itu mungkin berbeda cerita lagi. Tapi kalau murni dari pemikiran Bapak Ibu sekalian, bahkan mungkin ya kalau saya bilang Bapak out of the box sudah ya, keluar dari pemikiran Bapak Ibu sekalian, lebih berpikir lebih ini lagi, mungkin bisa saja Bapak menemukan sebuah konsep baru, teori baru yang dimaksud dengan refounding tadi, mengkonstruksi hukum baru. Ini merekonstruksi hukum baru. Hukumnya direkonstruksi lagi sama Bapak Ibu. Jadi tidak puas belajar itu, tidak puas sampai saya sudah selesai lah tahu ini enggak. Tapi Anda harus belajar lebih banyak lagi nanti ke depannya. Semakin Anda banyak belajar, ternyata semakin tidak tahu apa-apa Bapak Ibu sekalian nanti. Karena banyaknya hukum juga dinamis, elastis. Setiap saat bisa berubah. Saya bisa mengatakan saat ini saya normatif, suatu saat saya bisa mengatakan saya empiris. Ketika saya meneliti kenyataan di dalam masyarakat, ada sesuatu di dalam masyarakat, fenomena masyarakat yang agak ini, saya bisa mengatakan, oh ini ternyata kesalahannya ada di dalam masyarakat. Oh ini kesalahannya ada di normanya. Oh ini kesalahannya ada di aparatnya. Aparatnya, hukumnya sudah bagus, aparatnya nggak paham tentang aturan itu. Oh masyarakatnya ternyata nggak paham tentang aturan itu. Itu. Kemudian keragaman disebabkan karena perbedaan itu sudah ya, keragaman definisi atau pengertian tidak perlu saling dipertentangkan satu sama lainnya karena pada dasarnya masing-masing saling melengkapi. Nah, itu bukan merupakan suatu kompetitor atau bukan suatu
musuh ya. Beda pendapat itu pas, wah ini nggak sama dengan saya, kamu tempatnya di sana, tempat duduknya kamu di sana. Enggak, bukan kayak gitu. Kamu tempat duduknya beda dengan saya mazhabnya Syafi'i, kamu orang lain, nggak boleh. Jangan kayak gitu. Kita duduk bareng, kita cerita, kita toleransi sajalah, toleransi ya. Kalau saya bilang toleransi itu, jangan dipertentangkan gitu loh. Sudah selesai. Apa lakum dinukum waliyadin. Ya kayak gitu ya. Benar gitu ya. Jadi aku menangkok ya Naya. Nangkok silakan dinamuk. Itu toleransi dalam beragama gitu ya. Itu toleransi dalam beragama. Toleransi sendiri bukan mengikutin. Ya, toleransi sendiri bukan mengikutin. Ya, itu sekedar tuh cuma saja ya sudah keberadaan kamu saya akuin itu saja. Makanya kalau Natalan saya sering mengatakan ke saudara-saudara saya yang Natalan itu saudara-saudara yang sama-sama ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, saya bilang kepada saudara-saudara saya itu, saya bilang silahkan rayakan Natal kamu dengan sukacita. Seperti saya merayakan Idul Fitri saya dengan sukacita. Silahkan, saya bisa menikmati hari libur saya gitu ya. Tapi saya tidak ikut-ikutan. Nah, itu toleransi. Dan itu tidak boleh dipertentangkan antara keyakinan saya dengan orang lain, nggak usah dipertentangkan. Sama juga dengan pengertian hukum, ya. Nggak usah dipertentangkan. Jadikan itu jadikan itu saling melengkapi lah, saling melengkapi pengertiannya Mas Firman tentang hukum saya dilengkapi dengan Mas Firman, dilengkapi dengan punyanya Pak Nurullah tadi, dilengkapi punyanya Mbak Gita, sehingga ketika sudah dilengkapi menjadi satu kesatuan, menjadi satu pemahaman yang konteksnya semakin luas. Nah itu nanti. Jadi sekali lagi, keragaman definisi atau pengertian itu tidak perlu dipertentangkan satu sama lainnya, karena pada dasarnya masing-masing saling melengkapi. Jadi pengertian hukum seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ada orang berpendapat lain tentang hukum, ya itu sudah menurut perspektif mereka seperti itu. Menurut pengertian mereka seperti itu. Menurut pengertian saya seperti ini. Menurut pengertian Bapak seperti itu. Ayo jadikan satu pemahaman yang luas sehingga hukum itu berjalan dengan baik. Berikutnya, karena itu tidak perlu berpretensi akan mampu menemukan definisi atau pengertian tunggal tentang apakah hukum itu. Nah itu, nggak ada pengertian hukum tunggal. Artinya hukum adalah ini, nggak ada itu. Mesti macam-macam artinya hukum itu. Macam-macam. Sarjana-sarjana yang lain akan mengatakan beda-beda nantinya. Ya, tidak punya pengertian tunggal itu ya, tidak ada satu seperti apa hukum itu nggak ada. Jadi kalau Anda punya bukunya yang lain, jangan menyalahkan bukunya ini, jangan menyalahkan orang karena Anda punya buku lain gitu loh. Jadi kalau Anda pegang buku si A, menyalahkan orang lain karena menggunakan buku si B, jangan. Jadi mereka punya dasar sendiri, kita juga punya dasar sendiri, ya sudah, jadikan itu saling melengkapi saja. Apapun pengertian yang diberikan, yang jelas hakikat hukum adalah sebagai kaidah atau norma yang bersumber dari suatu otoritas tertentu untuk diberlakukan dan ditaati oleh segenap warga masyarakat. Itu apapun pengertiannya hukum di Budina, Mas, endingnya kalau saya bilangnya, endingnya itu kaidah, endingnya adalah norma yang harus ditaati. Yang harus ditaati oleh segenap masyarakat, katanya Mbak Sari tadi, oleh seluruh masyarakat. Untuk mengatur perilakunya, diatur perilakunya, supaya hak dan kewajibannya sama-sama tahu. Ya. Agar tercipta suasana masyarakat yang tertib, teratur, dan berkeadilan. Itulah fungsi hukum. Ada kepastian, kemanfaatan, dan berkeadilan. Endingnya seperti itu nantinya. Jadi apapun pengertiannya yang sudah diberikan oleh sarjana-sarjana atau orang atau doktrin-doktrin tertentu, tapi pada hakikatnya itu tetap sebagai norma atau kaidah, ya, yang bersumber dari satu otoritas tertentu. Ini bukan pengertian yang secara tunggal hukum itu seperti ini, bukan. Tapi ini intinya saja, intisari ya,
Cek saya nggak ngocak hukum dari pengertian para sarjana diperas, intisarinya pasti orang mengatakan apa hukum itu? Norma Pak, kaidah. Pasti ada itu. Semua orang mengatakan norma Pak, kaidah. Pasti ada itu. Apalagi ya harus ditaati Pak. Dari mana? Ya biasanya yang buat itu yang punya otoritas tertentu. Yang punya kewenangan itu yang buat Pak. Ketika sudah dibuat Pak, harus ditaati oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk mengatur ya. Agar masyarakat menjadi tertib dan berkeadilan, bermanfaat juga. Makanya hukum diciptakan tujuannya adalah untuk bahagia, membahagiakan orang lain, membahagiakan kita, masyarakat, dan orang lain juga. Itulah. Jadi tidak ada hukum yang punya ya Bapak Ibu ya. Pengertiannya tidak tunggal ya. Jadi pengertiannya itu tidak satu hukum itu. Jadi bisa luas. Jadi nanti kalau ada UAS misalkan ada ujian akhir ditanya tentang hukum itu apa, cek Pak ada Pak, cek nyontoh Pak ya. Nyontoh di firman, nyontoh di siapa, pada juga menangkapin. Nah, ini hukum siapa yang punya ini pendapat ini hukumnya apa arti hukum itu sendiri, apa pengertian hukum misalkan. Tanya jelas satu kelas sama isinya. Pada titik komana pada. Wah, ini berarti pemikiran itu enggak berarti di dalam kelas itu enggak ini pemikirannya berarti bersumber pada satu orang nantinya. Ya, jadi kalau bisa Bapak buat analisis sendiri tentang hukum itu seperti apa. Masyarakat itu hukum dan masyarakat, ubi societas ibius. Nah, ini jadi masyarakat itu hukum itu masih dibutuhkan juga di dalam suatu masyarakat. Masyarakat umum membutuhkan masyarakat yang lainnya juga. Di mana terdapat masyarakat atau manusia, maka di sana selalu ditemukan adanya hukum. Setiap ada masyarakat, hukum itu ada, Pak. Anda datang ke Papua, ke mana itu, ke pedalaman misalkan, ada pasti hukumnya itu, hukum adat. Hukum adat pasti ada itu, hukum yang berlaku di dalam itu sendiri, di dalam masyarakat adat sendiri, ada Pak. Di pedalaman pun ada hukum itu. Karena sifatnya adalah ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Ya. Kemudian wujud hukum dengan sendirinya akan selaras dengan tingkat peradaban dari masing-masing masyarakat. Nah ini wujudnya. Di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Wujudnya apa? Ya wujudnya ya selaras dengan tingkat peradaban dari masing-masing masyarakat. Beda-beda. Saya masuk ke rumahnya Mas Firman, hukumnya sudah berbeda. Nggak sama dengan hukum yang ada di rumah saya. Saya masuk ke rumahnya Pak Nurullah, beda hukumnya sudah di rumahnya Pak Nurullah. Di rumah saya hukumnya apa, di rumahnya Pak Nurullah berbeda sudah hukumnya. Normanya sudah beda dengan yang di rumah saya. Ya. Saya masuk ke rumahnya Mas Dedi beda sudah. Kalau di rumah saya hukum A, kalau di Mas Dedi bisa saja hukum itu menjadi B, menjadi toleransi. Di saya ada toleransi, di tempat lain mungkin tidak ada toleransi itu. Mungkin ada seperti itu. Wujudnya kayak gitu, Pak. Wujudnya seperti itu. Makanya tadi saya bilang, hukum di dalam masyarakat biasanya lebih cenderung berbahaya, kalau saya bilang. Lebih cenderung menakutkan daripada hukum yang ada di hukum nasional, hukum positif. Ya. Karena wujudnya itu berdasarkan pada tingkat peradaban masing-masing. Berikutnya adalah hukum senantiasa hadir dan diperlakukan dalam setiap kehidupan masyarakat. Jadi hukum itu hakikatnya ada di dalam diri kita masing-masing. Bahkan kita tanya orang itu saat ini kalau kita batuk saja orang sudah mulai memberikan respon negatif ketika kita batuk. Karena memang di dalam hukum sendiri ya senantiasa ya harus seperti itu juga, Pak. Harus paham. Ya. Suasana pandemi seperti ini, mau salaman saja kita agak bukan takut ya sebenarnya. Bukan takut ini. Bukan sayanya takut, tapi mungkin orang lain yang takut salaman dengan saya. Ya hukumnya seperti itu memang sudah saat ini. Ya. Kemudian keberlakuan dan ketaatan terhadap kaidah hukum oleh warga masyarakat yang merupakan satu kondisio sine qua non ya bagi kondisio sine qua non itu ada sebab akibat ya Bapak Ibu ya. Bagi tumbuh kembangnya masyarakat yang bersangkutan ada sebab akibatnya.
Jadi kalau melanggar apa, kalau Anda berbuat baik apa hasilnya? Ada orang mengatakan itu, kalau saya sih sebenarnya nggak percaya dengan karma, itu nggak percaya. Tapi ada orang mengatakan karma itu sudah karma. Kalau saya sih karma nggak percaya, Pak. Kalau saya percayanya ke takdir itu loh. Jadi Allah itu punya kudrat, iradat, dan takdir terakhir. Jadi kuasa, ya, kemudian terjadilah itu. Kalau sudah terjadi, saya bilang karma nggak juga. Di Islam itu kalau saya sih tidak mengenal, pribadi saya sendiri, pendapat saya tidak mengenal karma. Tapi kalau saya berbuat baik, ya Allah akan menggantinya dengan itu. Karena sudah takdir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz semuanya sudah, Pak. Ya. Jadi ini sebab akibat. Ini sebab akibat yang perlu Anda lakukan terhadap hukum itu sendiri, terhadap kaidah itu sendiri. Dikucilkan, ya, diembargo misalkan. Kalau internasional itu diembargo, Pak. Coba Kim Jong Un misalkan buat nuklir. Siapa yang mau temenan sama orang itu, katanya. Siapa yang mau temenan sama orang itu, Kim Jong Un itu. Diembargo dengan Amerika, diembargo dengan yang lain, diembargo semuanya, ya. Seperti itu nantinya. Itu sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat. Ini sebab akibat juga. Kim Jong Un yang tertutup dengan orang lain, tertutup dengan pemerintahan lain, otomatis pemerintahan lain juga seperti itu juga pada Kim Jong Un, kepada warganya, ya. Sehingga timbul ketakutan. Jadi Korea Selatan dengan Korea Utara timbul ketakutan, diwajibkanlah wajib militer. Wajib militernya apa? Karena takut mereka itu diserang, sewaktu-waktu diserang dengan masyarakat, dengan negara lain. Karena hukumnya itu sudah apa ya? Sebab akibatnya sudah ada di sana, takutnya serang. Karena ketakutan dari diri sendiri. Dirinya sendiri sudah mulai ketakutan, mungkin pikirannya takut diserang, orang lain juga berpikir takut diserang. Tapi kalau kita berpikirnya, kita sudah berbuat baik pada orang, kita sudah melakukan semuanya karena kita cinta kepada masyarakat, orang lain akan berbalik, sebab akibatnya akan baik juga kepada kita. Hukumnya juga, kaidahnya hati kita akan kembali lagi baik pada orang, baik juga kepada kita. Itu hakikatnya, meskipun dalam kenyataan mungkin akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain sama Tuhan, sama Allah, ya. Anda sering bantu orang ketika nggak punya uang, Anda bantu, tiba-tiba ketika Anda nggak punya uang, orang nggak bisa bantu Bapak sama Ibu misalkan. Wah, mana itu katanya saya kan kalau berbuat baik akan dibantu sama orang lain. Nah, enggak juga. Karena bisa saja nanti digantikan dengan yang lain. Jadi kaidahnya seperti itu. Intinya, Bapak Ibu, hukum dan masyarakat itu tetap berdampingan. Hukum dan masyarakat itu tetap berdampingan. Adanya hukum, adanya masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada masyarakat. Jadi kalau masuk ke rumah orang, ya pahami juga hukum atau aturan atau kaidah yang ada di dalam rumah tersebut. Ini pertanyaan mendasar berikutnya. Mengapa hukum diperlukan dalam kehidupan manusia? Merupakan persoalan yang bersifat aksiologis, yang karena mempertanyakan apa manfaatnya. Aksiologis itu bertanya tentang kemanfaatan norma. Pada norma itu dari masyarakat. Pada enggak manfaat dibuat hukum. Ada enggak manfaatnya? Makanya Anda nanti buat penelitian, ada manfaat penelitian, ya. Nanti buat penelitian enggak ada manfaatnya juga. Apa tujuan Anda buat penelitian? Tujuan dan manfaatnya untuk memperoleh gelar sarjana hukum, Pak. Misalkan itu. Bukan, ya. Bukan kayak gitu. Nanti ada tulisan kayak gitu. Mas Firman, ya, nanti ditulis kayak gitu. Ini pembimbing saya, Firman sama siapa ini? Sari, ini saya bimbing skripsinya. Mas Toto itu saya pembimbing skripsinya. Jangan ditulis kayak gitu, ya. Kalau ditulis kayak gitu, saya apalagi yang S2, pas tesis ada tulisan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, Pak. Saya bilang ke dosennya, jangan luluskan orang itu. Nanti saya bilang gitu. Karena hukum itu ada manfaatnya. Harus pertanyakan juga manfaatnya seperti apa. Anda buat penelitian, manfaatnya nanti apa? Merekonstruksi hukum, manfaatnya juga seperti apa nanti. Ya, mengembangkan hukum itu kayak apa nanti. Itu Bapak Ibu. Kemudian manusia pada dasarnya memiliki peran ganda. Di satu pihak sebagai individu, namun di pihak lain sebagai masyarakat. Jadi bisa sebagai saya, sebagai aku, sebagai masyarakat. Ketika kita kumpul dengan orang lain, kita menjadi masyarakat.
Ketika kita sendiri, kita menjadi saya sebagai individu pribadi. Tetap saja ketika ditanya berlaku kepada siapa hukum itu, kepada subjek hukumnya, bisa saya, bisa masyarakat, bisa menjadi badan hukum tadi yang disebutkan tadi itu. Karena kita peran ganda kita, Pak, Ibu. Satunya saya, satunya masyarakat. Kemudian manusia bukanlah sebagai makhluk soliter, melainkan makhluk sosial. Jadi manusia itu bukan makhluk yang menerkam manusia yang lain, siapa yang kuat dia yang menang, makhluk soliter, ya. Jadi bukan pemangsa kita, Pak. Kalau Bapak nanti diberikan kekuasaan, diberikan kewenangan membuat satu aturan, membuat satu kaidah hukum, membuat aturan hukum, misalkan ada yang di DPR misalkan, kita bukan mau memangsa orang. Misalkan pajak ditinggikan saja, ditinggikan pajaknya berapa persen? 25% atau 30% masyarakat pendidikan dinaikkan atau apa dinaikkan. Jangan. Tadi saya bilang hukum itu yang bermanfaat bagi orang, yang membahagiakan orang. Mas Firman jadi DPR, nanti misalkan Mbak Sari jadi anggota dewan, Mas Toto jadi anggota dewan, semuanya jadi anggota dewan. Tinggal buat saja pendidikan gratis buat semua orang. Nah, ini bermanfaat. Gitu ya, Mas Ramdanul ya. Jadi nanti Mas Ramdanul punya apa ya? Punya kekuasaan, langsung buat peraturan pendidikan digratiskan dari S1, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai S3 digratiskan. Enak ini, buat aturan bermanfaat namanya Pak, sampean Pak. Siap. Membuat orang lain bahagia. Ini Mantap. senang. Tapi kalau buat aturan pajak harus ini, orang jalan kaki harus pajak, orang beli ini harus pajak. Apa lagi? Beli rokok rempah-rempah harus pajak. Beli rocek beri pajak boleh, Pak. Wah, ini tak membahagiakan, Pak, ya ini ya. Membebani masyarakat, Pak. Iya, nanti membebani masyarakat. Hukum itu dibuat untuk membahagiakan. Ya, dibuat. Kalau bisa kayak gitu. Ayo kita buat aturan yang orang lahir baru umur berapa jam langsung digaji, misalkan kayak di Dubai. Digaji 16 juta. Wah, Pak, tak seneng, Mas ya. Mas Firman itu Abinia Malolo, ini Firman jadi ya. Ini anak Malolo. Ini anak si Pak. Di Dubai kayak gitu, Pak. Hukumnya kayak gitu. Di Jerman tidak menikah itu disiapkan rumah, disiapkan mobil, disiapkan gaji setiap bulan. 7 juta sampai 12 juta. Wah, enak. Nggak usah menikah. Menikah ditambahin lagi gajinya, digaji lagi. Dikasih mobil, dikasih rumah. Enak. Itu aturan yang membahagiakan orang lain kayak gitu, Pak. Tiru studi bandingnya nanti ke Jerman. Studi bandingnya ke Dubai. Jangan studi banding ke lainnya, Pak. Ya, Pak Nurullah jadi anggota dewan nanti studi banding ke Dubai, Pak. Siap, setuju. Lahir dapat gaji, Pak. Istrinya dapat gaji, suaminya dapat gaji, anaknya dapat gaji. Wah, apa nggak senang, Pak? Dipilih Bapak jadi presiden lagi. Negaranya banyak utang, Pak, kalau gitu. Enggak, Bu. Di mana itu? Di Jerman enggak. Di Jerman enggak kayak gitu. Di Jerman enggak kayak gitu. Konsepnya apa? Di Dubai enggak kayak gitu. Ya, setelah dibanding ke sana, Bapak. Siap. Saya di Dubai semuanya digaji. Kekayaannya melimpah luas gitu loh. Nggak tahu seperti apa sistemnya mereka. Karena mereka bukan nggak tahu sih, mereka menggunakan sistem seperti ini. Semua masyarakat itu kan pemerintahnya melindungi masyarakatnya. Setiap desa diberikan objek wisata seperti itu. Jadi enak mereka itu. Yang hutannya juga tidak terlalu banyak. Mereka mengelola, mereka nggak ada koruptor di situ, nggak ada korupsi. Ya, meskipun ya mungkin korupsi adalah sedikit-sedikit, tapi mereka ketika korupsi mereka sadar diri. Di Cina mereka sadar sendiri. Ketika korupsi mereka mundur. Ketika tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai perdana menteri, mereka mundur. Mereka itu. Jadi mereka benar-benar memikirkan negara, benar-benar memikirkan masyarakat. Karena tujuannya apa? Untuk membahagiakan tadi, Bapak Ibu. Kalau ke Belanda Bapak itu, studi banding ke Belanda, di sana sekarang lembaga pemasyarakatan, ya penjara sepi, Pak. Bahkan ada yang ditutup jadi tempat wisata, Pak.
Nggak tahu gimana caranya, kok minim tingkat kejahatan di sana gitu. Kenapa kok minim? Nah ini perlu aturan-aturan nanti yang punya otoritas kewenangan itu silahkan studi banding. Kenapa kok bisa kosong di sini di Belanda? Iya di Belanda itu kok kosong. Di Denmark kenapa kok kosong ininya apa namanya itu penjaranya? Kenapa di Indonesia sampai 400% lebihnya gitu loh. Satu ruangan misalkan berapa diisinya banyak. Kenapa kok banyak kejahatan? Ternyata bisa dilihat dari sisi-sisi yang lain juga. Dari sisi ekonomi mungkin, dari sisi yang lain, dari sisi mental, moralitas, karakter. Bisa dilihat dari sana Bapak Ibu sekalian. Meskipun gajinya besar, misalkan kalau mau melakukan satu tindakan kejahatan bisa saja. Karena memang otak atau memang mental kita sudah mengarah ke sana. Jadi mungkin mereka sudah pemikirannya mulai terbuka untuk dunia-dunia tertentu, apalagi masyarakat ekonomi ASEAN saat ini apa ya namanya ya monopoli di bidang itu sudah bukan monopoli sih sebenarnya sih keleluasaan berdagang sudah mulai dibuka sehingga mereka sudah mulai pintar untuk memanfaatkan lahan yang ada gitu loh Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi manusia bukan makhluk soliter, Pak. Bukan pemakan bagi yang lainnya. Bukan mikirkan sekarang saya mau makan siapa ya, bukan makan apa, mau makan siapa sekarang, bukan. Makhluk soliter itu. Mau makan siapa saya saat ini. Nanti saya mau makan siapa. Tapi kita sebagai makhluk sosial ya, kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat lain juga. Sehingga ketika kita butuh masyarakat lain ya kita pahami hukumnya juga nantinya, hak dan kewajibannya. Berikutnya ya, manusia tidak mungkin mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, nutrisi, proteksi, reproduksi secara sendiri, melainkan akan selalu memerlukan manusia yang lain. Nah ini nggak bisa kita melakukan semuanya sendiri. Kita butuh nutrisi, kita butuh proteksi, perlindungan dari ini, makanya ada perlindungan hukum. Nanti di PIH itu ada perlindungan hukum. Orang itu dilindungi, hukumnya itu dilindungi, kitanya dilindungi. Meskipun kita sebagai subjektif, kita dilindungi. Kita nggak bisa mengatakan saya nggak butuh kamu. Anda nggak bisa mengatakan seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan kepada rekan-rekan mahasiswa, dosen nggak butuh mahasiswa. Jangan bilang kayak gitu. Saya butuh mahasiswa. Mahasiswa saya nggak butuh dosen, butuh juga. Saya nggak butuh masyarakat yang lain, butuh masyarakat yang lain, butuh masyarakat yang lainnya juga. Saling berinteraksi dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar itulah manusia memerlukan interaksi manusia dengan yang lainnya. Kemudian dalam proses interaksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar, terbuka suatu kemungkinan terjadinya konflik antar manusia. Ada penelitian itu ya Bapak Ibu ya. Saya lupa, bukan penelitian sih, ada satu mungkin profesor yang melakukan penelitian di sebuah lab. Mungkin Bapak Ibu dengar itu ya. Ini konsep kiamat katanya orang itu. Ini konsep kiamat nanti akan terjadi seperti ini, Bapak. Orang memberikan ada 4 tikus jantan, ada 4 tikus betina dimasukkan dalam satu wadah. Dalam satu ruangan. Di ruangan itu disediakan semua, makanan disediakan, minuman disediakan, kehidupan yang lain-lainnya disediakan di dalam kamar itu. Jadi ada 4 tikus jantan, ada 4 tikus betina, ada 8 Bapak Ibu sekalian. Disediakan semua fasilitas, makanannya disediakan, semuanya disediakan. Fasilitas apa sih yang nggak disediakan? Semuanya disediakan. Tapi ternyata apa yang terjadi? 1 hari setelah dicek tikus itu bertambah. Jadi 8 menjadi 16. 2 hari bertambah lagi. Jadi 16, 32. Bertambah lagi. Besoknya menjadi 64. Bertambah lagi, terus bertambah. Sampai 100 lebih, sampai penuh dalam ruangan itu. Sampai penuh. Terjadi interaksi di situ sudah. Sampai penuh. Ini konsep kiamat katanya profesor tersebut. Ini konsep kiamat. Setelah penuh, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari itu? Ternyata ketika kita itu dalam satu kondisi yang sempit, dalam kondisi kita yang kekurangan teman,
mungkin kita akan bertambah, ya, akan bertambah teman, bertambah teman. Mungkin dunia kita akan banyak ininya, masyarakatnya akan banyak. Tapi ketika nanti dilihat lagi ke hari ke 90, 3 bulan, dilihat lagi, ternyata yang 500 tikus tadi sudah mulai berkurang. Berkurang 8, berkurang 16, berkurang 35, karena saling bunuh. Jadi tikus tadi sudah saling bunuh. Kenapa? Karena sesak. Karena di dalam kehidupan itu, di dalam satu ruangan itu sudah saling bunuh karena sudah saling sesak. Nah, kita di dalam kehidupan manusia pun konflik itu pasti akan terjadi. Konflik itu akan terjadi. Jadi cuma bagaimana saja kita bisa meminimalkan sebuah konsep konsep dasar supaya konflik bisa diminimalkan. Nanti di strategi penyelesaian sengketa saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu penyelesaian konflik itu, meskipun kalau di hukum itu ada nanti penyelesaian konflik norma seperti apa, menyelesaikan norma samar seperti apa, menyelesaikan hubungan hukum seperti apa. Tapi saya akan jelaskan nanti secara detail hukum dan masyarakat, konfliknya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Karena kita nggak bisa jauh atau tidak bisa menghindari konflik yang ada di dalam masyarakat. Ya. Konflik itu pasti akan terjadi. Cuma bagaimana saja kita bisa meminimalkan konflik itu, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan konflik bisa di manajemen, kalau saya bilang itu bisa di manajemen, bisa dijadikan sebuah kekuatan supaya kita itu di dalam masyarakat, konflik itu yang awalnya menjadi suatu kelemahan menjadi sebuah kekuatan yang sangat sesuatu yang bisa membuat hukum tercipta sangat bagus. Itu nanti saya ketemu saya di strategi penyelesaian sengketa tentang itu, Bapak Ibu. Itu hukum dan masyarakat. Tapi kalau di metodologi nanti Bapak Ibu akan menemui penyelesaian sengketa konflik. Bisa saja nanti konflik norma. Konflik norma itu seperti ini, Pak. Mungkin yang hukum itu sudah paham. Konflik norma itu bisa saja pasal dengan pasal yang satunya itu nggak sama pengertiannya. Yang satu mengatakan si A mempunyai anak 2, sedangkan si B mengatakan si A tadi mempunyai anak 3. Jadi bisa saja seperti itu. Itu konflik norma namanya. Atau konflik norma itu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Jadi undang-undang A mengatakan berbeda dengan undang-undang B. Itu konflik norma. Lah itu Bapak harus peka di sana. Terutama Mas Ramdanul ini harus peka terhadap situasi kayak gitu. Apakah ada norma yang sekiranya di dalam undang-undang A mengatakan apa, di dalam B kok nggak sama dengan undang-undang yang di atas saya itu nggak sama. Satunya mengatakan apa ya, misalkan contoh ya, undang-undang arbitrase itu mengatakan kalau undang-undang arbitrase itu tidak boleh sifatnya adalah final and binding, mengikat. Sudah mengikat, final and binding itu seperti itu. Tidak boleh melakukan upaya hukum kalau final and binding. Undang-undang arbitrase. Tapi ternyata di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, putusannya arbitrase, apabila keberatan dengan putusan tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh melakukan banding. Nah, ini satu konflik yang normanya sudah konflik ini, Pak. Satunya undang-undang arbitrase yang mengatakan kalau keputusan arbitrase itu final and binding, tidak boleh melakukan upaya hukum otomatis. Tapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 mengatakan kalau putusan perlindungan konsumen, arbitrase itu di perlindungan konsumen, boleh dilakukan upaya hukum. Nah, ini beda sudah. Satunya nggak boleh, satunya. Ini yang seperti ini yang menjadi konflik di dalam satu perundang-undangan. Ya, jadi silakan Bapak mulai sekarang harus peka untuk melihat norma yang ada di dalam masyarakat. Norma itu ketika nanti menulis skripsi atau menulis tesis, Bapak sudah tahu arahnya kemana. Saya mau nulis tentang konflik norma atau norma samar. Jadi kalau konflik norma seperti itu ya tahu ya contohnya ya. Mas Ramdanul paham ya contohnya ya. Saya tanya Mas Ramdanul karena berbeda background ini kesarjanaan dari teknik, takutnya berbeda nanti. Iya, Pak. Seperti itu ya Pak ya.
Jadi konfliknya itu undang-undang dengan undang-undang itu berbeda. Undang-undang dasar misalkan menjamin apa namanya perlindungan terhadap ini, tapi ternyata di undang-undang lain mengatakan hal yang berbeda. Itu perlu dianalisis yang mana yang dianalisisnya nanti, Pak. Menggunakan konsep apa, ya. Jadi ditelaah konfliknya seperti apa. Norma itu bisa konflik juga. Ya. Kemudian penyebab konflik antara lain karena keterbatasan sediaan sumber kebutuhan dasar, atau dapat juga karena sifat dan kecenderungan alamiah manusia sebagai individu yang lebih cenderung mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama atau masyarakat. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa masyarakat itu kita makhluk sosial, ya, butuh dengan yang lainnya juga. Konflik biasanya terjadi, tapi jangan di ini ya, konflik itu jangan dimaknakan dengan negatif, karena konflik itu, sengketa itu biasanya bermakna positif. Kalau saya bilang bermakna positif, karena dengan sengketa itu kita bisa paham, nanti kita bisa tahu, kita bisa menganalisis sehingga kita bisa menemukan produk-produk baru, produk hukum baru. Dengan konflik norma kita bisa menemukan konflik baru. Dengan norma yang konflik, dengan norma yang samar, kita bisa menemukan refining, nanti menemukan teori atau konsep-konsep baru, sehingga dijadikan landasan dasar untuk putusan-putusan hakim. Itu. Sampai jam 12 ya, Mbak Evi ya. Ini juga masyarakat tanpa norma hukum. Ini ya, dalam situasi tanpa norma atau terdapat norma namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan menimbulkan konflik antara individu dengan individu yang lain. Nanti kita jelaskan tentang konflik itu seperti apa. Karena setiap individu itu tidak boleh bertindak semau gue atau memenuhi kepentingan diri sendiri. Saya agak cepat saja ya biar ini. Jadi biar tetap survive nanti terjadi kompetensi antara individu, masyarakat, sehingga nanti kebutuhan dan tujuan hidupnya itu bisa terpenuhi dengan baik. Hukumnya juga berjalan dengan baik. Masyarakat tanpa norma hukum lagi, ya secara alamiah konflik akan diselesaikan dengan penggunaan kekuatan atau kekerasan. Itu dulu. Ya, siapa yang kuat, siapa yang menang. Jadi jangan pakai itu, Pak. Jangan pakai hukum rimba. Kita punya hukum adat tapi bukan hukum rimba. Kita punya hukum adat. Ini hukum nasional. Situasi anarkis kios dapat mengarah terjadinya homo homini lupus, manusia bagaikan serigala bagi yang lain. Ini memaksa. Nanti kan yang saya bilang tadi, saya mau makan apa nanti? Mau makan siapa? Bukan makan apa. Mau makan siapa nanti? Bukan. Tapi kita berpikir mau makan apa, bukan makan siapa. Jadi manusia itu mengarah pada homo homini lupus nanti. Ya, situasi anarkisnya akan seperti itu nanti. Serta perang antara belum omnium kontra omnes, ya, perang antara semua melawan semua, akan seperti itu nanti, ya, merasa benar, merasa paling benar sendiri, sehingga nanti bisa antar kelompok perang dengan kelompok yang lain. Ada kalau dulu orang itu mengatakan ada kubu A, kubu si B, mereka nggak tahu konsep memilih yang benar. Itu masyarakat belum paham memilih yang baik, bukan memilih yang baik, memilih si A itu belum tentu dia benci pada si B. Gitu konsepnya, Pak. Milih presiden itu kita nggak benci pada si A, tapi karena saya mau pilih si B saja. Bapak ada makanan di depan meja, satunya makanan darat, satunya makanan laut misalkan. Kalau Bapak milih makanan darat, bukan berarti Bapak benci pada makanan laut. Suatu saat saya akan makan makanan laut, suatu saat saya akan makan makanan darat lebih dulu. Jadi konsepnya seperti itu, Pak. Jadi bukan pas saya bilang itu kubu saya benar, kubu orang lain salah, sehingga akan kios kubu satu dengan kubu yang lain saling bentrok. Bentrok ormas dengan ormas yang lain bentrok karena merasa ormasnya paling benar. Kelompok yang A dengan kelompok B merasa paling benar. Apa yang terjadi, Pak? Seperti itu. Terjadi perang di mana itu? Afghanistan ya. Di Afghanistan yang saat ini dikuasai oleh Taliban, kelompok dengan kelompok, pemerintah dengan kelompok Taliban, ya itu chaos. Gitu loh. Memangsa misalnya. Bukan seperti itu.
Nah, ini tujuan hukum, jadi sudah ya. Pengaturan tentang norma hukum, perilaku, mengatur tentang apa tadi itu ilmu hukum itu? Mengatur tentang pola perilaku dalam interaksi sosial. Diatur, Pak. Pengaturan oleh hukum bertujuan utama mengatur tingkah laku warga masyarakat sehingga berkeadilan. Juga mencegah terjadinya pelanggaran oleh masyarakat yang satu terhadap yang lainnya. Ini lagi ya. Melalui norma hukum, warga masyarakat diperintahkan agar bertingkah laku tertentu dan sebaiknya dilarang bertingkah laku. Ya, ada yang diperintah, ada yang dilarang. Hukum itu ada larangan, ada perintah. Ya. Melalui perintah dan larangan itulah diharapkan akan tercipta perilaku yang teratur. Jadi enak, hukumnya sudah bagus. Karena ada perintah, jelas Tuhan melarang barang siapa ini, jelas Allah melarang. Di dalam Al-Quran itu melarang, ada larangan, ada perintah. Ya. Melalui norma hukum pula, setiap konflik akan diselesaikan secara beradab melalui prosedur, proses, serta lembaga yang memiliki otoritas, serta mencegah perbuatan main hakim sendiri. Eigenrechting, ya. Kalau orang hukum mengatakan main hakim sendiri itu Eigenrechting. Jadi kalau sudah ada hukumnya, konfliknya biarkan melalui prosedur. Silakan lakukan prosesnya. Biarkan lembaga yang memiliki otoritas melakukan itu. Jangan main hakim sendiri, Bapak, Ibu. Tujuan utamanya, ketertiban, manfaat, ada keadilan. Yang tadi saya jelaskan ya. Idealnya ketiganya dapat dicapai secara simultan, namun di antara masing-masing pada dasarnya mengandung sifat-sifat antinomi. Jadi semuanya saling berkaitan, ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, bertolak dari premis bahwa manusia hakikatnya merupakan makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, samanya sama, memiliki akal budi. Oleh karena itu, memiliki struktur otak dan organ tubuh paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Seharusnya bisa berpikir. Ya. Sehingga dari itu semua saling berpikir, saling berkomunikasi. Bukan telepati ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya bilang kalau Bapak Ibu ada masalah di perkuliahan dengan sistem kami, atau dengan apalah permasalahan Bapak Ibu sekalian, komunikasikan, jangan main telepati dengan saya, Pak. Nanti main telepati saya harus paham, enggak. Jadi komunikasikan dengan saya supaya saya tahu, supaya saya paham permasalahan itu seperti apa. Harus berkomunikasi. Manusia juga harus berkebudayaan, manusia juga menjalani empirik, sehingga mampu merekonstruksi masa lampau, serta menjalani masa kini, juga bisa merekonstruksi masa depan. Jadi kalau Bapak itu bisa berpikir masa lalunya itu seperti apa, hukumnya itu seperti apa, filosofisnya seperti apa, kembangkan saat ini, kemudian rekonstruksi sehingga hukum yang ada di masa depan itu menjadi lebih baik lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak kalau Bapak jadi anggota dewan yang membuat aturan atau menjadi presiden atau menjadi apalah menteri, kalau Pak dibuat aturan supaya kita ini Pak, kayak sekarang pandemi ya, mahasiswa banyak yang ngeluh, Pak saya nggak punya paket, saya nggak punya pulsa Pak. Nah, gimana caranya? Sama pemerintah dibuat bantuan paket data. Nah, itu bagus itu. Pemerintah membuat paket data gratis buat mahasiswa sama siswa yang sekolah untuk ini. Nah, itu perlu kayak gitu. Itu namanya sudah merekonstruksi masa depan. Jadi masa depan, karena ke masa depan kita nggak bisa tatap muka terus Pak. Ya bisa saja nanti via virtual kayak gini dilakukan sampai terus menerus. Meskipun pandemi sudah lewat. Karena apa? Karena kesibukan masing-masing. Bapak bisa melakukan, misalkan ibu-ibu di dapur sambil goreng ikan, masak, sambil dengerin kuliah. Bapak ya ini kerja di kantor, bisa melakukan pekerjaan lain di rumah, nemenin siapalah, bisa seperti itu. Dan kita juga di perguruan tinggi dibutuhkan e-learning seperti ini, dibutuhkan pengajaran virtual seperti ini sangat dibutuhkan untuk akreditasi. Yang terakhir Bapak ya, ini cuma pengaturnya ya, ada sosial, agama, dan hukum. Ada norma sosial, ada norma agama, ada norma hukum. Norma sosial, kesopanan, ada kebiasaan yang di dalam masyarakat itu sendiri.
Jadi apa-apa yang menjadi kebiasaan masyarakat jangan dilanggar. Apalagi adat istiadatnya, jangan dihina, jangan ngenyek itu apa. Ya pokoknya lah jangan dihina lah. Jangan dibully ya, jangan dibully. Mereka punya aturan sendiri, mereka punya norma sendiri. Ada aturan sendiri, makan ada aturannya sendiri, makannya seperti apa. Harus dihabisin misalkan atau ketika ada makanan di depan di depan rumah kita. Kalau orang Kalimantan itu ada adat seperti itu. Harus dihabiskan, Pak. Mau keluar pun Bapak mau ke kantor, tiba-tiba ada makanan di luar, harus dihabiskan. Itu norma sosial yang berlaku di satu tempat tertentu. Masing-masing norma memiliki perbedaan menyangkut sumber, ruang lingkup, ruang berlakunya juga, tujuan berlakunya, sifat berlakunya, serta ancaman dan sanksinya. Bisa saja dulu ada kejadian ya, barusan ada kejadian pembunuhan di mana itu di Kalimantan ya, konflik lagi antara Madura dengan Kalimantan dengan Dayak. Orang Madura membunuh pacarnya yang orang Dayak. Sehingga apa yang terjadi? Norma hukumnya jalan, Pak. Norma hukumnya jalan, tapi norma sosial tetap jalan. Artinya apa? Mereka tetap tunduk pada norma sosial, tetap disidang di sosial meskipun sudah mengikuti prosedur norma hukum yang ada. Tapi norma sosialnya tetap berlaku, tetap didenda. Ya, tetap didenda. Terus ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh tersangka, ya, yang harus ditaati oleh tersangka ke depannya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Itu norma sosial, norma mengatur. Norma pengaturnya sosial, agama dan hukum. Ya. Jadi awalnya kayak agama itu nggak ditulis Bapak Ibu. Al-Quran nggak ditulis. Awalnya nggak ditulis. Mana ada Al-Quran ditulis? Baru beberapa tahun kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal atau wafat, baru Al-Quran itu dibukukan, dikodifikasi katanya orang itu, ditulis. Ya, sebelumnya nggak ditulis, mereka dihafalkan, mereka paham hak dan kewajibannya. Baru setelah Nabi Muhammad meninggal, baru ditulis, dibukukan, ya, menjadi norma agama. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, untuk matrikulasi saat ini tentang pengantar ilmu hukum. Karena cuma pengantar, saya ngantarkan ke ilmu sama hukumnya seperti itu Bapak Ibu. Sisanya nanti Bapak Ibu belajar lagi di mana? Di materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya akhiri. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak.